Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh mitra Pandawa dimanapun Anda berada. Terima kasih telah setia bersama kami di 103,9 FM, radionya Tanjung Pinang. Pagi ini kita kembali hadir dalam program Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Ruang inspiratif untuk berbagi cerita dan pelajaran hidup dari para tokoh. Pagi ini terasa istimewa karena telah hadir bersama kita sosok perempuan inspiratif, pendidik sekaligus penggerak organisasi, Ibu Sri Rahayu SPD AUD MPD. Beliau akan berbagi pandangan dan pengalaman mengenai sumbangsih serta peran HIPKI dalam pembangunan di Kepulauan Riau. Sebuah topik yang relevan dan penting bagi kemajuan daerah kita. Dan untuk mengupas obrolan penuh makna ini, saya serahkan sepenuhnya kepada pemandu setia kita di Sudut Mata, Mastur Taher. Silakan Bang Mastur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para pendengar Pandawa Radio dimanapun saja berada. Bertemu kembali dengan saya Mastur Tahir dalam program Sudut Mata, sekilas ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Tahir. Pagi ini 16 Desember 2025 kita kehadiran seorang Sri Kandi, tokoh wanita yang aktif berorganisasi dan seorang pendidik, yakni Sri Rahayu SPD AUD MPD, yang akan hadir bersama saya dalam membahas sebuah tema yang berjudul Sumbangsih dan Peran HIPKI dalam Pembangunan di Kepulauan Riau. Para pendengar sekalian, acara ini disponsori oleh Topnet, Apiko Multimedia, serta Pinang Advertising. Dan Anda bisa mengikuti berpartisipasi bersama kami di Facebook Radio Pandawa FM, Instagram @PandawaRadio, YouTube Pandawa Radio, serta www.pandawafm.com. Para pendengar sekalian, ya. Sebelum kita melanjutkan dengan tema pokok kita pada hari ini, kita akan berkenalan lebih dalam bersama Ibu Sri Rahayu. Assalamualaikum Bu Sri Rahayu. Ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Sri Rahayu pagi ini? Sehat walafiat, segar bugar. Alhamdulillah Ya. sehat Pak. Jadi selalu mendengar Sri Rahayu ini lebih akrab dipanggil Bu Yayu ya. Ya, dari nama sudah terbaca bahwa beliau sepertinya orang Jawa ya. Kalau saya lahir di asli Kepri Pak. Oh, asli tapi Dabu. sukunya Jawa. Bapak aja. Oh, Bapak ya, Ibu. ya, baik. Baik para pendengar sekalian, di 103,8 FM ya. Kita akan mengudara selama 1 jam ke depan. Baik, Bu Sri Rahayu, sebelum kita lanjutkan, silakan Ibu menyapa para pendengar Mitra Pandawa dimanapun saja berada. Silakan. Baik, selamat pagi teman-teman yang tentunya pada saat ini sedang mendengarkan Radio Pandawa 103,9 FM, radionya orang Tanjung Pinang tentunya. Selamat pagi, semoga sehat selalu dan tentunya akan bersama kami ke depan, saya dan Pak Mastur. Semoga teman-teman yang mendengarkan merasa puas dan senang. Terima kasih. Baik. Bu Sri Rahayu, ini gelarnya SPD AUD MPD. Apa tuh kepanjangannya tuh? Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini. Oh, AUD anak usia Iya. dini. Kalau MPD Master Pendidikan. Iya. Oh ya. Saya baru mendapat langsung SPD AUD-nya yang jarang didengar. Baik. Bisa Ibu Sri Rahayu untuk Kak Yayu lah ya, Mbak Yayu, Iya. untuk memperkenalkan diri lebih dalam. Artinya asalnya dari mana, kemudian bagaimana sekarang apa aktivitasnya. Silakan Bu Yayu. Baik, terima kasih Pak Mastur.
Kalau saya asal ya lahir tentunya di Dabo Singkep, Dabo Singkep. Kepulauan Riau. Ya. Terus? Saya besar di sana, kemudian SD, SMP, SMA juga di Dabo Ya, Singkep. Dabo. Setelah itu merantau lah ya, mungkin Tahun berapa tuh tamat SMA-nya? tahun 83. Berarti letting yang kira-kira yang dikenal sekarang seperti siapa? Pak Aleswelo. Aleswelo di atas saya, Pak Asmin Aleswelo. Patros juga di atas saya. Pak Azirun? Pak Azirun dua Azirun. tingkat di atas Dua tingkat saya. ya. Pak Ziro itu adalah apa kepala sekolah di Selayang dulu ya. betul. Sempat terus anggota DPRD dan Alswelo adalah Bupati Lingga. Iya. Terus yang lain tokoh-tokoh yang dikenal Pak seperti- Juramadi Esram, mungkin adik kelas saya. adik kelas ya. Banyak lah Pak Osnardi. Oh Senardi adik kelas jauh memang. Jauh. Itu ya. Terus SD di SD 2, SD2, Dabo Singkep, kemudian ya. SMP-nya SMP 1. SMP 1, kemudian SMA-nya SMA 1. SMA 1. Karena memang satu-satunya di Iya. Dabo pada saat itu ya. Pada Terus saat itu. lanjut itu SPD-nya tahun berapa? Itu sebetulnya udah menikah baru kuliah gitu. Oh gitu. Jadi di mana? Di Tanjung Pinang sih. Tanjung Pinang. Maksudnya SPD-nya saya ambil di UT waktu UT, itu. Setelah itu kerja di sini kan Pak ya. Nah, SPD AUD itu satu gelar tuh ya? Iya, satu gelar. SPD AUD Karena- khusus iya, anak usia dini. Khusus anak usia dini. Memang pada saat itu kan saya berkecimpung di pendidikan anak usia dini. Jadi kan saya harus tahu ilmunya gitu. Iya, ya. Kenapa saya harus kuliah sesuai jurusan? Karena saya nggak mau menghadapi anak-anak itu kan kita tidak punya ilmunya. Gitu. Iya, betul tuh. Jadi tahun berapa tuh? 2010. 2010 selesai Tamat ya? selesai. Tamatnya selesai. Kemudian MPD-nya tahun Tahun 2022 kayaknya 20. pas pandemi itu. pas pandemi. Itu selesai. Itu di mana kuliah? Di Jakarta Pak, karena saya kan mau pinginnya itu masternya juga harus pendidikan anak usia dini juga. Jadi satu-satunya universitas yang swasta, tetapi karena kan ini jarak jauh nih. Kalau kemarin tuh udah mau ke UNJ atau yang di UPI ya, yang di Bandung udah sharing-sharing, tapi harus tatap muka gitu kan. Karena kan waktu itu belum pandemi gitu. Jadi kan harus tatap muka ke sana kan berat lah, karena saya juga di sini kan kerja gitu. Jadi cari nih sekolah universitas yang bisa nggak tatap mukanya hanya beberapa ini, tapi kita tetap ke sana gitu. Iya, Jadi nggak terlalu banyak lah gitu Pak. Jadi polanya ada 2, tatap muka dan bisa melalui internet. Ya, itu memang Dan ada tuh. kebetulan sekali pada saat itu kan pandemi. Iya. Jadi pandemi itu selama 2 tahun, setahun lebih ya, setahun itu kita daring gitu. Ya. Oke, jadi selesai di mana tadi? Kalau ini saya di Pancasakti Pak, Pancasakti di mana? di Bekasi. Di Bekasi. Ya. Jurusannya pendidikan apa? Magister Pendidikan Anak Usia Dini juga. Anak usia dini juga, cuma tidak disambung AUD-nya ya. Enggak, Ya, karena Ya, oke. Ya, itu perjalanan studinya. Dan perjalanan kehidupan keluarganya gimana Mbak Yu? kalau keluarga selama ini sih aman. Saya punya anak 3 orang. Anak 3 orang. Yang satu dulu di Dinas Pendidikan Provinsi, Laki-laki. kemudian laki-laki. Yang kedua perempuan. Dulu beliau 5 tahun di Dinas Pendidikan, tapi sekarang mungkin sudah dipanggil sama Allah gitu ya. Jadi ya di usia 27 tahun. Yang laki-lakinya? Yang laki-laki. Oh ya, terus. Cuman jadi sekarang tinggal 2 Pak. Tinggal 2. Terus? Yang kecil di Bank Mandiri udah menikah, semua udah menikah. Oh iya, ada dua-duanya perempuan. Enggak, yang paling kecil laki. Enggak, maksudnya anak 2 laki-laki satu. Laki, Ya. perempuan, laki. Oh laki. Oh gitu. Berarti udah punya cucu nih? Sudah 1. Oh, ya alhamdulillah. Begitu. Ya, terus ini kan Ibu Yayu atau Mbak Yayu ini di HIPKI. Selain HIPKI, himpunan apa penyelenggara kursus penyelenggara Indonesia. kursus ini, ada organisasi lain sebelum kita masuk ke HIPKI-nya nanti?
di Ikaboga, Pak. Ikaboga itu Ikatan Ahli Boga Indonesia. Untuk tingkat provinsi. Provinsi. Ya, sebagai ketua juga. Ya. Terus sebelumnya? Sebelumnya di IWAPI. Ikatan? Tapi sekarang masih IWAPI masih. Ikatan? Sekarang di WKU 10. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Ikatan Wanita terus sebelumnya lagi? Ada barangkali di PAUD-nya ada? Iya, PAUD kan saya memang dari 2008, Pak. Himpaudi namanya? Di IGTKI, Pak. IGTKI. Himpaudi karena saya kan di lembaga saya itu ada tiga program. Jadi ada TK itu Ikatan Guru Taman Kanak-kanak, kemudian ada Himpaudi itu untuk kelompok bermain, kemudian ada TPA juga. Saya kan ada tempat penitipan anak juga. Gitu. Jadi banyak Himpaudi dan IGTKI. Itu ya luar biasa saya kira. Ya. Di samping itu kita juga punya lembaga kursus, Pak. Makanya saya ada di Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia. Lembaga kursus di Tanjung Pinang ini? Ya, di modeling dan tari. Gitu. Kebetulan kursus model dan tari? Ya, itu dari 2008 juga. Oh, ya memang dari sisi tampilan Bu Yayu memang nampaknya seperti penari ini. Dan Bu tinggal di saudara pendengar sekalian ya, bahwa beliau ini tetangga saya nih, waktu di Dabu ya. Saya masih kecil, bedanya 3 tahun. SD-nya sama, SMP sama ya, SMP 1 ya? SMP 1. Oh, saya SMP 2. Ya. Kemudian SMA sempat sama tidak? Oh, udah tamat ya. Tamat duluan baru saya masuk SMA di Dabu, SMA 1 ya. Dan karena tetangga ya sering sering main lah ya. Apalagi tetangganya beliau juga kawan gitu kan. Almarhum Agus Sutikno dan Pak Gewan itu kan teman. Kita selalu main kalau dulu main tangkap ayam lah, main teret-teret misalnya, sembunyi ibu segala macam ya. Terus beliau tentu ya kami kenal sebagai bunga di sekolahnya. Maka dengan kondisi yang demikian pantas kalau beliau mengadakan sebuah kursus tari dan model ya memang bidangnya sejak dulu nampaknya ya. Dan beliau dibesarkan oleh ibu ya. Orang tua bapak meninggal waktu kecil, Mbak ya. Saya SD kelas 3. SD kelas 3 ya. Saya kenalnya Mbak Yayu ini waktu orang tua bapak sudah tak ada lagi ya. Jadi tak tahu deh. Tapi kalau ibu saya kenal. Ya. Karena ibu sama bapak juga di PT Timah waktu itu. Oh iya, karena sama dengan datuk saya kan di PT Timah juga ya. Oke. Nah, itu para pendengar sekalian ya. Sekilas kehidupan Mbak Yayu, seorang wanita berasal dari Singkep yang aktif di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dengan berbagai macam organisasinya. Dan salah satunya yang sekarang akan kita bahas adalah HIPKI, Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia. Nah, baik para pendengar. Nah, bisa Mbak Yayu jelaskan ya, apa itu HIPKI ini? Ya. Seperti tadi yang sudah kita sampaikan bahwa HIPKI itu adalah kepanjangan dari Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia. Artinya di dalam itu teman-teman yang memiliki lembaga kursus gitu. Nah, itu kita wadahnya lah Pak. HIPKI ini adalah sebagai wadah dari penyelenggara kursus lembaga-lembaga kursus yang ada di Kepulauan Riau. Ya, banyak Pak. Jadi terutama di Kota Batam, Tanjung Pinang, Karimun itu banyak sekali. Untuk Lingga, Anambas, Natuna banyak juga. Anambas dan Bintan, Lingga dan Anambas nih yang sejak pandemi itu memang agak sedikit kurang aktif lah gitu Pak. Ada beberapa lembaga yang harus tutup gitu. Nah, kursus yang dimaksud ini apa saja bidangnya Mbak Yayu? Kalau kursus banyak gitu ya. Jadi ya, ada diantaranya kursus jahit jelas ya. Ya, jahit terus kemudian las, kemudian ada memasak mungkin ya. Iya, boga ya. Terus lagi? Banyak misalnya. Termasuk model Mbak Yayu nih. Ya, modeling, tari, terus vokasi ini sebetulnya vokasi itu kan banyak Pak. Vokasi. Vokasi itu kan
lembaga yang keahlian itu Pak, di bidang keahlian ya seperti menjahit tadi. Oh, vokasi namanya, ya, bukan vokasi. vokal itu. Bukan. Oh, ya. Kalau non vokasi kan seperti ada beberapa lah yang tidak masuk di vokasi, itu non vokasi gitu ya, seperti bimbel. Gitu. Bimbel itu non vokasi ya? Ya, non-vokasi. Bimbingan bahasa Inggris, Ya. matematika dan sebagainya. Ya, Ya. Jadi yang dimaksud ini vokasi atau non vokasi? Dua-dua Pak. Dua-duanya ya. Karena kan memang HIPKI itu kan himpunan dari penyelenggara khusus. Ya, jadi semua penyelenggara kursus masuk di situ. Jadi kursus itu dibagi dua, vokasi dan non vokasi. Non-vokasi. Jadi non vokasi itu arti yang sebetulnya sih kalau bahasa itu sebetulnya keahlian juga, tetapi kan dia tidak masuk pada vokasi itu gitu. Jadi vokasi itu misalnya yang menjahit, bengkel, elas gitu, itu keahlian. Oh, keahlian, ya. keterampilan ya. Keterampilan. Ya. Kognitif, afektif, psikomotorik kalau dalam pendidikan itu ya. Ya. Kalau khusus gitu, ya, masuk apa? itu Pak, kecantikan. Oh, itu vokasi. Vokasi Pak. Oh ya, ya psikomotorik lah. Kalau yang bimbel itu lebih pada kognitifnya, Iya, pemikirannya betul. kan. Oh, begitu ya pembagiannya. Nah, di antara kabupaten kota yang ada di Kepulauan Riau ini, kan ada 7 nih, Iya. ya, 2 kota, 5 kabupaten. Ya. Yang paling banyak itu di mana? Di Batam. Di Batam. Di Batam. Kira-kira Kota jumlah Batam. keseluruhannya berapa deh? Untuk sekarang sih kita kan sedang mendata Pak. Jadi saya kira ratusan juga. 100 lebih juga. Yang paling banyak di Batam. Untuk yang kita sudah mendata pasti itu di Karimun. Karimun itu ada 33 yang aktif ya Pak ya. Kalau yang saja. dulu sebelum pandemi itu kan banyak sekali, itu bisa sampai 70-an gitu. Di Tanjung Pinang juga dulu itu saya mendata itu zaman saya belum menjadi ketua gitu ya. Itu 60 lebih Pak. Tapi sekarang yang aktif hanya tinggal 20-an. Di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang. Untuk di Anambas malah sama sekali tidak ada. Saya kan bertanya nih Pak ke Dinas Pendidikan, karena kan Dinas Pendidikan yang mengeluarkan izin itu untuk LKP Pak ya. Tapi kalau LPK itu Dinas Tenaga Kerja. Apa itu beda LKP dan LPK? Kalau LKP itu lembaga kursus dan pelatihan. Kalau LPK lembaga pelatihan dan kursus. Nah itu sebetulnya sama Pak. Ya barangnya sama, tapi yang mengeluarkan izinnya di institusi yang berbeda. Saya belum paham nih. Itu LKP, lembaga kursus dan pelatihan di bawah Dinas Pendidikan. Yang satu lagi LPK, lembaga pelatihan di bawah Dinas Tenaga Kerja. Tenaga Kerja, pelatihan dan kursus. Jadi bidangnya itu yang berbeda sebetulnya apa? Sama. Barangnya sama sebetulnya. Cuma karena payungnya beda, jadi izinnya juga mereka lebih condongnya LPK itu ke Dinas Tenaga Kerja, kalau LKP di Dinas Pendidikan. Sebetulnya barangnya sama Pak. Contoh, Mama mengadakan kursus jahit itu mesti izin kemana? Nah, jahit itu juga ada di Dinas Pendidikan dan di Dinas Tenaga Kerja gitu. Karena kan mereka sama-sama punya program itu Pak. Nah, jadi terserah lembaga maunya ambil dari Dinas Tenaga Kerja atau Dinas Pendidikan gitu. Atau boleh dua-duanya? Tapi selama ini saya lihat sih ada beberapa yang dua-duanya gitu. Tapi sebetulnya memang harus satu sih Pak. Harus satu ya. Jadi apa dampak atau akibat kelebihannya yang ngambil di Dinas Pendidikan dan yang ngambil di Dinas Tenaga Kerja? Kalau di Dinas Pendidikan tentunya program-program itu arahnya nanti dipusatkan di Dinas Pendidikan. Oh, pelatihan segala macam itu Dinas Pendidikan lah yang mengadakan. Kalau Dinas LPK kan condongnya lebih ke Dinas program dari Dinas Tenaga Kerja. Nah, sekarang tinggal bagaimana lembaga melihat program yang mana yang lebih banyak gitu. Tapi sepertinya kalau di Tanjung Pinang sih lebih ke Dinas Pendidikan Pendidikan. Ya, tapi ada juga beberapa lembaga yang juga mereka diambil izinnya di Dinas Tenaga Kerja gitu. Nah, ini membingungkan bagi orang awam ini. Karena pertama, satu lembaga kursus bisa salah satunya dan bahkan bisa dua-duanya. Kedua, lembaganya pun dibalik-balik aja urusannya kan LPK terus. Nah, ini memang harus kenapa sekarang itu di pusat juga mereka
sudah merencanakan ya Pak, ini kan sedang digodok juga, akan ada Kementerian Vokasi itu, yaitu mungkin itu akan diambil satu gitu. payung, Dijadikan sebuah kementerian. Iya, akan Pak, ini sedang digodok sih sekarang, karena kemarin ya saya baru ngikutin Rakornas gitu, yang dihadiri juga dari perwakilan Kementerian Kursus gitu dan pelatihan. Kemudian ada Kadin juga, kemudian ada PP2MI. Nah, itu ya intinya ke depannya kita ini HIPKI tentunya untuk sebagai payung dan menjembatani untuk tamatan SMA dan SMK agar yang tidak melanjutkan itu mereka ada ya bukan menampung ya Pak namanya Pak, kita yang mendampingi untuk supaya mencegah pengangguran lah Pak, intinya seperti itu. Ya, itu memang menjadi program pemerintah. Iya. Lantas apa sepanjang pengetahuan Bu Yayu ya, yang lebih banyak itu mengambil legalitasnya itu di pendidikan dengan LKP ya, LPK atau di tenaga kerja LPK-nya? Kalau di Batam saya lihat itu lebih banyak di Dinas Tenaga Kerja. Kalau di Tanjung Pinang sepengetahuan saya itu banyak di Dinas Pendidikan. Oh iya, kira-kira kelebihan dan kekurangannya atau pertimbangannya tuh bagaimana? Tergantung Pak, mereka di bidang apa gitu kan. Kalau misalnya di tenaga kerja banyaknya program ini, jadi artinya mereka ya kan mereka lembaganya lembaga apa gitu. Kalau bimbel biasanya lebih ke Dinas Pendidikan. Oh begitu juga, ada juga lah ininya kan, jangan sampai salah nih lembaga ambil izinnya di mana gitu. Oh begitu ya. Dan HIPKI membawahi kedua-duanya itu, menghimpun kedua-duanya. Iya, wadahnya lah. Wadah lembaga kursusnya itu sebanyak lebih kurang 100 lah di Pulau Riau ya. Kalau Pulau Riau lebih lah Pak. Lebih ya? Ya, karena di Batam aja saya kira ini sedang mendata kita, karena kan saya juga kemarin baru di bulan Desember itu baru terpilih gitu ya. Jadi terpilih sebagai ketua ya. Ya, karena kan memang sejak selesai pandemi itu 2 tahun itu HIPKI itu vakum Pak, di Kepri khususnya. Ya, jadi kita tuh di Kepri ini memang kita ingin ke depannya kita bangun lagi, kita bangkitkan lagi gitu. Kalau dulu itu HIPKI bagus sekali Pak di Kepri itu gitu. Jadi karena memang habis pandemi ini kayaknya memang 2 tahun ini kita vakum. Nah, makanya kenapa saya dan teman-teman ayo bagaimana kita di Kepri ini bisa bangkit lagi, dan kemudian bagaimana kiprah kita membantu pemerintah di Kepri gitu. Ya, memang luar biasa ya. Pandemi ini ya, pandemi Covid ya tahun 2019 ini di samping mematikan manusia juga mematikan peluang penghasilan manusia yang masih hidupnya. Luar biasa nih. Sampai sekarang nampaknya rata-rata belum bangkit negara-negara yang terkena pandemi. Kabarnya ada pula isu-isu akan ada pandemi yang lain lagi ya. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan itu tidak ada. Baik para pendengar sekalian, ya itu sepintas tentang HIPKI dan sejarah serta perjalanan hidup Mbak Yayu atau Bu Yayu Sri Rahayu ini ya. Kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini ya. Pandawa Radio. Para pendengar Mitra Pandawa dimanapun saja berada, Anda masih bersama kami yang hari ini di Sudut Mata Kilasan ke-20 bersama Ibu Sri Rahayu ya, sebagai Ketua HIPKI, Himpunan Penyelenggara Khusus Indonesia ya. Nah, Mbak Ayu, ini kan lembaga khusus nih. Ya. Baik itu di bawah Dinas Pendidikan izinnya maupun di Dinas Tenaga Kerja. Nah, apakah keuntungan mereka lembaga-lembaga khusus ini kalau dihimpun oleh HIPKI, atau kalau tidak bagaimana? Ya. Baik. Keuntungannya tentunya mereka kita berikan pembinaan, pendampingan dalam hal tentunya
ada program-program yang dari pusat itu yang bisa kita ambil di daerah gitu Pak. Jadi kita kan informasi-informasi kan kita berikan ke teman-teman di sini gitu. Teman-teman lembaga kursus ini ya. Kalau mereka tidak ikut ini berarti informasi mereka itu akan tidak dapat ketinggalan, ya. gitu. Ketinggalan karena ya, tidak karena dapat tidak informasi. semua lembaga itu bisa mereka melihat ada beberapa lembaga sih mereka bisa sendiri gitu ya, apalagi sekarang medsos kan itu kan lebih mudah mereka sebetulnya, tetapi kan mereka tidak semuanya bisa seperti itu dan satu lagi itu mengurus izin itu harus ada rekom dari HIPKI Pak. Oh iya. Ya. Jadi itu sebetulnya yang faktor utamanya mereka harus ada di HIPKI karena kan untuk mengurus izin itu harus ada rekomendasi dari HIPKI, salah satu syarat persyaratannya. Ya, jadi itulah kekuatan HIPKI kan. Betul. Ya betul. Baik itu dari pendidikan maupun dari tenaga harus kerja. Harus ada syaratnya mereka harus ada rekomendasi dari HIPKI. Nah, lembaga kursus ini kan apakah ini banyaklah terjadi di Indonesia ini. Organisasi itu biasanya ada sempalannya, ada tandingannya. Umpamanya kalau PSSI ada kemudian dualisme segala macam. Nah, untuk lembaga kursus ini selain HIPKI apakah ada semacam itu? Ada juga. Ada Pak. Jadi namanya FLKP. Jadi itu sebetulnya sih jebolan dari HIPKI juga gitu. Ya kan ada namanya kalau dualisme itu tentunya ada pasukan yang mungkin sempalan atau apa? Iya, di sini mereka aslinya tuh HIPKI gitu. HIPKI, ya, jadi dulu itu tidak ada FLKP, adanya HIPKI gitu. Terus? Nah, mungkin ada beberapa yang ini mereka kecewa gitu kan. Kita kan tidak tahu ya Pak ya. Itu bukan di daerah tetapi di pusat. Pusat. Iya, di pusat. Untuk di Kepri tidak ada tuh. Ada Pak. Ada juga. Apa tuh FLKP? Forum Lembaga Kursus dan Pelatihan. Oh, begitu. Itu ketuanya sebetulnya teman saya juga. Nah, ini ada cerita nih Pak. Ya. Jadi sebetulnya dari dulu itu kan FLKP sama HIPKI ini bertentangan. Nah, jadi tapi karena ketuanya itu teman saya, Mbak Sylvia Hilda di Batam, forum FLKP gitu. Jadi kalau kementerian itu kan mengundang pasti 2 gitu. Oh, dua-duanya diundang. Iya, jadi kementerian itu nggak pernah undang HIPKI aja, ngundang FLKP tidak. Tapi mereka harus mengundang dua-dua gitu. Nah, waktu itu saya belum jadi ketua, saya sekretaris HIPKI gitu. Nah, itu biasanya ketua Bu Yayu yang berangkat gitu. Ini pengurusnya 5 tahun ya? 5 tahun. Ini bentar, Mbak Yayu sampai berapa nih? Saya di HIPKI itu sudah 3 periode ini. Oh, sekretaris 2 kali. 2 kali. Terus sekarang periode dari tahun 2000 baru yang 2025 sampai 2030. Lanjutkan cerita tadi. Ya, silakan. Jadi karena kalau yang dulu kan ketuanya beda. Jadi karena ketuanya itu teman, jadi waktu pas pandemi itu kita kalau diundang berdua. Dan ini kita berdua. Jadi orang di pusat juga heran. Mereka itu kan gontok-gontokan, tapi kita berdua kok duduknya bersama, ya. Terus kadang-kadang sekamar bersama. Padahal itu kan memang ini ya Pak ya, dualisme ya, pasti musuhan lah gitu ya. Intinya di daerah juga begitu, di pusat juga begitu. Tapi dengan adanya saya dan Bu Sylvia, akhirnya untuk tahun berikutnya kayak kemarin itu kita diundang juga pada diskusi dengan Pak Menteri gitu. Akhirnya teman FLKP itu sama HIPKI jadi baik sekarang. Yang di pusat juga? Iya, gara-gara itu tadinya nggak pernah akur. Gitu. Iya ya, jangankan organisasi ya, kadang-kadang suami. Alhamdulillah Pak, sekarang akur gitu. Rata-rata organisasi. Dan jangankan organisasi, suami yang punya istri 2 pun kadang tidak akur istrinya. Ya. Oke. Kan kita sama-sama Pak memperjuangkan pendidikan non formal. Jadi kan kenapa harus gontok-gontokan? Tapi karena memang sudah terjadi dualisme, artinya ya memang dijalani aja. Nah, untuk di Tanjung Pinang, alhamdulillah FLKP itu nggak masuk. Udah banyak mau masuk ke sini FLKP, tapi nggak ada yang maksudnya tuh di Tanjung Pinang khususnya itu HIPKI aja. Kalau di Batam itu lebih besar FLKP-nya ketimbang HIPKI-nya. Batam atau Provinsi Kepri dia? Kalau Provinsi Kepri, alhamdulillah saya sudah ini ya Pak ya, saya sudah telusuri ya, di Bintan enggak ada. FLKP itu tidak ada, Anambas tidak ada.
Lingga juga tidak ada. Yang Karimun saya tidak tahu nih, tapi sepengetahuan saya sih sepertinya tidak ada juga. Jadi Yang Batam yang ada. teman di Batam itu hanya kurus untuk kota Batam, bukan Kepri. Kepri, Pak. Kepri ya, Kalau cuma Bu Sylvia itu ketua Kepri. Kepri. Cuma adanya cuma di Batam. Oh, begitu. Sepertinya banyak di kota Batam. Oh, Tapi gitu. beliau pernah sih. Waktu itu saya masih sekretaris, kan dia melihat HIPKI ini tidak jalan, vakum itu Pak 2 tahun. Gitu. Apa? Ayolah katanya di FLKP sebenarnya narik juga. Karena saya setia lah ya Pak ya, karena kita dari dulu udah 3 periode juga di HIPKI, jadi nggak mungkin saya lari dari situ gitu. Gitu. Jadi saya dan teman-teman di Tanjung Pinang, ayo bagaimana HIPKI ini bangkit lagi gitu, jangan sampai FLKP yang masuk ke sini gitu. Nah, baik, kembali kepada mekanisme tadi ya, sehingga HIPKI punya kekuatan itu. Karena untuk mengurus izin kan harus ada rekomendasi HIPKI. Betul. Nah, apakah LKP itu punya FLKP punya kewenangan yang sama? Itu saya kurang tahu Pak, karena saya tidak masuk di dalam itu gitu. Tapi saya kira selama ini sih HIPKI Pak itu. Ya, jadi artinya lembaga kursus. Kalau di Batam saya telusuri itu lembaga kursus yang mungkin dari FLKP itu biasanya mereka dari BMPS Pak. Izinnya itu rekom dari BMPS, Badan Musyawarah Pendidikan Swasta. Jadi artinya untuk mengurus izin, tidak perlu lewat FLKP. Tidak perlu. Itu makanya saya kurang telusuri itu. Tapi setahu saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman di Batam mereka bagaimana mengurus izinnya, rekom dari mana? Mereka dari BMPS. Bukan dari FLKP pula ya? Bukan. Itu saya kurang tahu Pak perkembangannya sekarang gitu. Apakah memang ada kerjasama juga dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja, saya kurang tahu. Tapi sepertinya kalau di pusat kan mereka dua-duanya mungkin bisa jadi dua-duanya diperdayakan mungkin ya Pak ya. Setahu saya, karena saya kan di HIPKI, saya belum pernah di FLKP gitu. Nah, Bu Yayu sebagai ketua HIPKI ya, yang membawahi, membidangi dan mengayomi lembaga kursus, Mbak Yayu melihat bagaimana nih? Maksud saya potensi anak-anak muda yang tidak sempat melanjutkan sekolah itu, ya, berapa persen cuma yang terserap di lembaga kursus ini, ya? Ya, kira-kira kebutuhan tenaga kerjanya berapa? Kemudian anak-anak yang mestinya berdaya ternyata sekarang masih berada di luar lingkaran. Ya, gimana kira-kira? Kalau untuk di mana Pak? Di Kepri ya Pak ya? Ya, emang Mbak Yu tahu di Kepri bilang atau Kepri ini yang mau ada datanya. Silakan aja. Kan ini karena saya memang baru mulai mendata nih Pak. Kita mulai bagaimana saya membentuk DPC di 7 kabupaten kota gitu kan. Jadi itu saya mulai mendata lah nih Pak ya. Jadi saya kira memang untuk sekarang saya belum bisa menjelaskan pastinya berapa persen gitu ya. Tapi ke depan ini kita punya program Pak dari pusat juga gitu. Kita akan target kita adalah lulusan SMA dan SMK yang tidak melanjutkan ke pendidikan selanjutnya itu bisa dengan LPK atau LKP Pak. Mereka bisa ke kita. Dan itu kita akan berikan sertifikat yang mungkin nanti berguna untuk kedepannya mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Nah ini ada 500.000 itu sudah disampaikan oleh Kementerian kemarin dari perwakilan Direktur Kementerian Kursus dan Pelatihan itu kita ada kuota Pak, 500.000 kuota. Iya, untuk seluruh Indonesia. Apa nih? Untuk tenaga kerja ya, bukan lembaga kursus ya? Untuk dilatih oleh lembaga kursus. Tenaga kerja ya, bukan lembaga kursus yang melatihnya ya? Iya, lembaga kursus Pak, karena mereka kan memperdayakan lembaga kursus untuk melatih tamatan SMA, SMK itu yang tidak melanjutkan agar mereka 500.000 orang itu agar mereka bisa siap kerja gitu. Dan itu kalau mereka mau, mereka akan dikirim ke Jepang, kemudian ke Amerika, Jerman, Turki, ada beberapa
ada beberapa negara yang sudah MOU dengan Siap pakai, siap ya. Dan itu biayanya disubsidi dari pemerintah. Jadi 500.000 itu seluruhnya untuk luar negeri. Iya, tapi dilatih dulu di lembaga di Indonesia, di lembaga-lembaga kursus yang tersebar di Indonesia, dan itu mungkin nanti HIPKI diberikan beberapa kuota untuk Kepri berapa, untuk mungkin seluruh Indonesia akan dibagi. Jadi selama ini belum ada nih, sehingga Mbak Ayu tak bisa jelaskan berapa yang maksudnya yang program 500.000 ini baru akan digulirkan. Ini baru akan diluncurkan. Jadi iya. kalau yang lalu-lalu itu sudah ada juga, sebetulnya sudah ada, tapi kan kita tidak bisa mendeteksi itu, karena kan lembaga-lembaga kursus yang ada di sini juga teman-teman saya yang anggota saya itu seperti bahasa Jepang, bahasa Inggris itu sebetulnya mereka sudah melatih juga teman-teman yang untuk dikirim ke luar negeri gitu, tetapi tidak melalui PP2MI. Kalau sekarang kan memang harus ada kerjasamanya, Pak. Iya. Dan menarik ini program yang 500.000 ke luar negeri ini. Yang jadi pertanyaan itu, apakah memang Indonesia ini tidak butuh tenaga kerja ini sehingga mesti dikirim ke luar negeri? Bukan Pak. Jadi 500.000 itu tidak dikirim ke luar negeri semua. Tetapi kan tadi sasarannya itu kan lulusan SMA dan SMK yang tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya, dan itu mereka akan dilatih. Kemungkinannya tidak ke luar negeri semua, Pak, tetapi bisa diperdayakan untuk perusahaan-perusahaan yang ada di daerah Indonesia. masing-masing. Iya, karena kan ini siap pakai, Pak. Termasuk di Kepri ini ya. Ya. Dan Mbak Yayu siaplah untuk merekrut tenaga kerja yang ada di Kepri ini ya. Ya, teman-teman lulusan SMA, SMK yang mungkin yang punya anak ya gitu, yang mungkin tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya, mungkin bisa menghubungi lembaga-lembaga kursus yang berada di Kepri. Jadi nanti kita akan data, kita akan sampaikan apa keahlian mereka. Kan di sini banyak juga gitu, Pak, lembaga-lembaga kursus seperti menjahit, seperti las, bengkel, atau kecantikan, boga gitu. Oh, itu mulai tahun kapan, Bu? Kalau menurut kemarin sih kita Rakornas itu tahun 2026. Ya. Oh, jadi ini yang diinisiasi oleh HIPKI pusat, sementara ya kan untuk mengadakan program ini kan. Sementara lembaga kursus itu sebetulnya jauh sudah banyak melakukan itu sebetulnya. Nah, tidak terdata saja kan begitu. Karena ini kan memang sudah berjalan sebetulnya. Program pemerintah ini sebelumnya juga memang sudah berjalan, Pak. Mereka diberikan subsidi untuk lembaga-lembaga kursus untuk diberikan kepercayaan untuk melatih teman-teman gitu. Nah, tapi sekarang ini dengan asta citanya Bapak Prabowo kan di ketiga kalau nggak salah saya itu kan juga memang untuk mencegah pengangguran, mereka akan melibatkan teman-teman yang tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya, itu akan diberikan pendidikan terutama di vokasi. Baik SMP maupun SMA ya, tidak termasuk SD berarti ya? Gimana, Pak? Tidak termasuk yang tamat SD kita. SMP dan SMA dan SMK, Pak. SMA dan SMK. Ya. SMP tidak. Kan tamatannya, Pak. Artinya pemerintah Indonesia itu harus menghilangkan anak-anak muda yang tidak lagi melanjutkan ke SMK. Tidak ada lagi kan, kita mestinya. sudah program pemerintah itu kan sudah nggak ada lagi, Pak. Wajib belajar 9 tahun ya. Iya. Sebetulnya bukan wajib belajar, wajib pemerintah memberi pengajaran. Kalau masyarakat tuh mau saja belajar, asal pendidikannya gratis. Dan ini kan disubsidi, Pak. Jangan hanya makan gratis, bagus. Karena ini asta citanya Bapak Presiden yang nomor 3 itu kan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Jadi ini kan cocok nih, Pak, ya, dengan bagaimana peran HIPKI gitu untuk membangun dan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Ya, mitra pemerintah lah ya dalam menghimpun lembaga kursus ini. Ya. Baik, jadi sejauh ini lah sebelum ada program, ini kan program yang akan datang ya. Yang Mbak Yayu tahu ya, bagaimana ininya peran lembaga kursus ini, terutama yang di Kepri ini, yang dia tahu, atau paling tidak di Tanjung Pinang ya. Terhadap kebutuhan tenaga kerja yang ada di Kepulauan Riau ini.
Atau Tanjung Pinang, Tanjung Pinang. Selama ini ya Pak, ya sebelum ini Pak ya. Sebetulnya sudah banyak sih Pak, kayak seperti lembaga-lembaga yang saya pantau gitu ya. Walaupun saya belum ketua, tapi kadang-kadang saya juga memantau karena saya ada di dalamnya gitu Pak ya. Itu banyak juga kan instansi-instansi yang memperdayakan lembaga-lembaga kursus untuk melatih menjahit, seperti saya lihat di apa tuh Pak, Lafaz gitu kan, ada tuh pelatihan menjahit. Kemudian di pemberdayaan perempuan itu mereka melatih ibu-ibu di UMKM untuk boga. Dan itu kan sebetulnya setiap instansi itu mereka ada program-program untuk melatih gitu Pak. Nah itu ada kerjasama dengan lembaga-lembaga kursus sebetulnya. Nah sekarang ada juga sekarang kan lembaga kursus di Batam itu juga mereka menerima melatih bahasa Inggris untuk SMA dan SMK sekapri Pak. Ya, ada ini baru saya ingat ada partisipasi dari kawan-kawan di Facebook. Ini ada 4 ini, kita bacakan sekaligus, nanti gue silakan jawab sekali ya. Pertama dari Mas Yanto, bagaimana HIPKI berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan di Kepri ya. Mungkin sudah jawab tapi jelaskan lagi. 2 dari Dedi PBR, tantangan apa yang dihadapi HIPKI dalam menjalankan perannya di Kepri. Jadi tadi kolaborasi dengan pemerintah, kemudian tantangannya. Kemudian dari Ril Gustiawan, bisa jelaskan secara singkat apa visi besar HIPKI ya. Dan sektor keterampilan apa yang menjadi fokus. Betul memang banyak sektor tadi itu. Yang fokusnya apa nih? Yang bisa dihubungkan dengan kemajuan daerah. Yang keempat dari Kang Asep, sebenarnya peran HIPKI dalam mendukung pembangunan di Provinsi Kepri Riau, apa sebenarnya peran HIPKI? Ya, itu jadi ini agak filosofis juga. Ya silakan, Mbak Ayu pilih yang jawaban. Pertama tadi Pak, ya. apa tuh? Ya, yang fokusnya di mana dan peran HIPKI itu di mana? Ya di antara 4. Fokus di antara banyak vokasi dan non vokasi itu. Fokusnya di mana nih kursus untuk di Kepri nih kebutuhannya? Kalau fokusnya itu sebetulnya kita dua-dua fokus Pak. Jadi vokasi dan non vokasi juga kita kalau untuk HIPKI ya Pak ya, peran HIPKI loh itu kita tidak memilah antara vokasi dan non vokasi. Kita tetap fokus dua-duanya. Iya, fokus dua-duanya sebagai pendampingan dan membina gitu. Tapi yang di Kepri ini yang terbanyak sebetulnya di kursus apa? Dibutuhkan? Bahasa Inggris, bahasa Jepang juga sekarang sudah mulai banyak. Terus ya. Bahasa apa? Mandarin? Mandarin ada terus juga. Bahasa yang lain, bahasa Arab tak ada ya? Bahasa Arab kalau untuk di lembaga kursus sih saya belum ya, mungkin ada mungkin tetapi ada. mereka mungkin belum untuk izin kursusnya itu belum. Karena begini mungkin karena bahasa Arab ini kan pondok-pondok pesantren itu mengirimkan bukan tenaga kerja tapi justru pelajar kan. Ya ke luar negeri itu udah cukup banyak yang kerja sama luar negeri. Ya itu jadi lembaga kursus bahasa ya. Terus yang lain apa yang di Kepri yang banyak? Jahit. Yang menjahit ya. Jahit, boga, kecantikan Pak, yang paling banyak di Batam itu kecantikan. Kecantikan. Karena orang Kepri ini memang ingin memelihara cantiknya. Karena kecantikan ini salah satu yang membuat keluarga jadi utuh kan. Ya, supaya suaminya tidak macam-macam. Ya. Jadi kecantikan terus. Lagi model. Modeling juga jalan. Alhamdulillah modeling. Jadi yang standar tuh menjahit, bengkel gitu ya. Kursus bahasa. Kemudian apa lagi? Bengkel Pak, banyak. Iya bengkel, menjahit bengkel kan untuk bengkel motor maupun bengkel sepeda tak ada lagi ya. Sepeda tak ada sekarang ya. Bengkel mobil yang anunya. Bengkel mobil. Bengkel motor Pak. Motor, motor kan banyak ya. Atau bengkel pesawat ada ya. Bengkel pesawat mungkin tidak di sini Pak ya. Nggak tahu ada kan ada bengkel jet pribadi di sini tak ada ya. Oke. Nah jadi itu. Terus apa lagi fokusnya? Jadi peran HIPKI itu di mana dalam penyelenggaraan kursus ini? Pertanyaan dari kawan-kawan di Facebook itu. Gimana Pak? Peran HIPKI itu dalam kursus ini kan apa? Peran
peran HIPKI dalam memajukan pemerintah di kursus, Kepri ya. ya. Sebetulnya sih sebelum jauh-jauh itu mereka sudah membantu sebetulnya peran mereka melatih anak-anak itu kan di bimbel maupun di kursus vokasi. khususnya. Iya. Kalau HIPKI-nya ini HIPKI itu kan wadah mediasi ya, Pak. mediasi Iya, dan sebagai penjembatannya. Ya, akses ke pusat, Iya. gitu. Kemudian administrasi segala macam lah ya, legalitasnya. Kan HIPKI itu kan himpunan lembaga kursus dan pelatihan. Jadi artinya LKP ataupun LPK ini sebetulnya mereka sudah bergerak dan membantu pemerintah sebetulnya tanpa kita sadari gitu, Pak. Jadi kan anak-anak yang di formal pun mereka butuh kursus juga, mereka bimbel gitu kan. Jadi saya kira bukan fokus pada di non formal aja, tetapi lebih banyak sekarang untuk bimbel itu menerima yang non formal gitu. Yang formal gitu, seperti les-les gitu. Ya, jadi memang peran yang utama itulah membantu pemerintah dalam mendata kan. Sebab pemerintah kan mengambil kebijakan dari data yang ada kan. Ya, timbal baliklah datanya itu, baik dari HIPKI maupun dari pemerintah. Ya, para pendengar sekalian, ya itu tadi sekilas tentang lembaga khusus dan peran HIPKI ya. Nah, kita akan lanjutkan nanti ya pembicaraan kita dengan Bu Yayu ini seputar tentang kursus dan HIPKI-nya. Namun kita persilakan lewat dulu yang satu ini. 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Baik, mitra Pandawa dimanapun saja berada, bertemu kembali dengan saya Mas Tahir di program Sudut Mata Kilasan ke-20. Hari ini bersama Mbak Yayu pada season terakhir nih. Jadi Mbak Yayu, ada pertanyaan yang belum diselesaikan ya. Visi misi HIPKI dan sebetulnya bagaimana bentuk kolaborasi pemerintah dengan HIPKI. Itu di Kepri nih, silakan Mbak Yayu. Mungkin saya jawab yang pertama dulu ya, itu ada visi gitu ya. Visi kita adalah bertujuan menjadi lembaga unggul yang mencetak SDM profesional, kompeten dan mandiri, siap kerja atau wirausaha sesuai kebutuhan industri. Ya, jadi ini mencakup penyelenggaraan pelatihan yang berkualitas, pengembangan kurikulum inovatif, pembekalan keterampilan praktis, kemitraan dengan industri, peningkatan profesionalisme instruksi, serta kontribusi nyata untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kualitas SDM nasional. Terus di Kepri bagaimana bentuk kerjasama dengan pemerintah? Kalau bentuk kerjasama dengan pemerintah tentunya dengan dinas pendidikan, dengan dinas tenaga kerja, kemudian banyak sih Pak bentuk yang kita bisa kerjasama sebetulnya. Yang secara langsung kan memang lembaga kursus, tapi HIPKI inilah yang mewadahi dengan pemerintah untuk menjembatani juga. Ya, gitu. Karena lembaga kursus ini biar mereka sibuk mengkursuskan ya, mengurus segala macam itu, mereka tidak paham kan, sehingga keberadaan mereka dan akses ke pusat itu tidak tersampaikan ya. Nah, yang ini ada lagi nih dari Kesia Putri. Mengapa keberadaan HIPKI ini paling penting bagi pertumbuhan ekonomi dan industri kreatif di Kepri? Jadi apa kaitannya HIPKI dengan membangun pertumbuhan ekonomi di Kepri ini? Mbak Ayu, bagaimana sambungannya? Bagaimana perannya lah ya Pak ya. Sebetulnya sudah kita sampaikan di awal sebetulnya mungkin, tapi kita bisa kilas balik lagi bahwa memang HIPKI ini sebagai wadah untuk bagaimana kita membantu pemerintah, karena pemerintah ini kan tidak bisa Pak, ibaratnya bukan saya merasa pemerintah tidak mampu ya, pemerintah itu sudah melaksanakan, tetapi tentu butuh bantuan-bantuan seperti dari mitra sebetulnya untuk lebih Kepri lebih baik lagi dalam infrastruktur pembangunannya gitu, pembangunan SDM tentunya terutama ya Pak ya, seperti itu. Jadi selama ini kan memang sudah tanpa kita sadari peran HIPKI ini sudah berjalan sebetulnya. Ya gitu. betul. Ya. Terus begini Pak Yu, nanti ya supaya lebih jelas, lebih nampak peran HIPKI ini. Ya. Nah, informasi yang dapat itu memang perlu disebarluaskan. Ya, bagaimana strategi HIPKI ini supaya sampai ke tengah masyarakat, dan bisa jadi begini maksud saya. Tamatan SMA dan SMK ini mereka
tidak tahu ini mesti kemana kan gitu. Jadi menyebarkan informasinya bagaimana? Oh nih? iya, tentunya kami nanti dari HIPKI itu untuk Kepri kita akan sosialisasi Pak. Karena ya ke sekolah-sekolah yang target kita tadi SMP dan SMK. Target SMA dan SMK target kita gitu loh kan Pak ya. Karena kita ini kan juga peran HIPKI ini juga untuk ini mereka juga bekerja sama dengan dinas, kemudian dinas pendidikan atau dinas lainnya yang terkait seperti dinas tenaga kerja juga dengan perusahaan-perusahaan Pak, dengan industri juga gitu. Jadi kalau Bapak bilang tadi bagaimana peran HIPKI itu untuk sampai ke masyarakat, nah itu nanti kita akan sosialisasi Pak, bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, kemudian dengan industri juga, dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin membutuhkan apa nih yang banyak mereka butuhkan, dan itu nanti kita sampaikan ke masyarakat Pak. Kita akan mengadakan sosialisasi Pak. Ya, termasuk peluang yang dari pusat itu yang pasti disampaikan lewat sekarang ini kan bentuk media sosial. Dan juga sebetulnya ya radio-radio itu kan anak muda ini suka dengar medsos gitu ya Pak. Anak muda ini suka mendengar lagu-lagu kan di radio acaranya. Maka ya salah satu media yang barangkali perlu dimanfaatkan ya siaran-siaran radio ini karena bisa anak muda biasanya mendengarkan lagu-lagu itu kan, dan media sosial tentunya. Oh ya, saya lupa Pak satu lagi tadi. Jadi HIPKI ini juga perannya itu juga bukan hanya ke pemerintah juga, tetapi juga dengan perusahaan-perusahaan perguruan tinggi. Dan tadi saya sampaikan tadi, jadi ini untuk yang 500.000 yang saya sampaikan tadi untuk tahun 2026 itu juga itu kita bekerja sama dengan perguruan tinggi, industri, dan tentunya dengan dinas-dinas terkait Pak. Jadi ini kita tidak HIPKI tidak berjalan sendiri, tetapi melalui mitra HIPKI juga. Ya tentu harapan kita melalui HIPKI Bu Yayu untuk mengambil kuota yang lebih besar lah ke Kepri ini, karena memang pengangguran di Kepri cukup banyak juga. Betul. Dan terutama di pesisir Pak, karena saya kan ke sana juga kan, saya selain di HIPKI juga saya asesor, jadi saya tak paham lah gitu, karena saya turun-turunnya di pesisir-pesisir juga, saya tahu itu seperti apa mereka di sana. Makanya saya tekankan itu kemarin di Lingga Pak, lebih banyak itu lembaga kursus harus ditingkatkan. Saya sudah koordinasi dengan DPC di sana. Jadi perlu diperjuangkan supaya kuotanya lebih banyak lah untuk di Kepri. Insya Allah. Terus satu pertanyaan yang saya menggelitik ini gini, yang banyak pengangguran ini dan yang punya kewajiban untuk katakanlah bekerja menjadi tulang punggung rumah tangga ini kan laki-laki maka yang ikut kursus itu banyak laki-laki Tapi saya heran, pengurus HIPKI ini ketuanya ibu-ibu pula. Yang di Batam juga ibu-ibu juga. Gimana nih? Gender Pak. Gender. Ya, tapi maksud saya tuh bagaimana di pengurusan itu lebih banyak laki-laki atau perempuan? Kalau di HIPKI Kepri itu lebih banyak laki-laki Pak. Pengurusnya ya, perempuan ada sekitar 5 orang lah sekitar gitu. Yang lain laki-laki semua. 5 orang perempuan. 5 orang perempuan, laki-lakinya? Yang lain laki-laki semua. Yang lain itu berapa orang? Kota. Kita ada 22 orang. 20 orang, 5 orang perempuan, tapi ketuanya perempuan. Ya, artinya perempuan di atas laki-laki. Biasanya kan laki-laki di atas perempuan. Kan sekarang gender. Bukan gender. Tidak ada perbedaan antara laki-laki. Bukan perbedaannya, maksud saya ternyata lebih unggul perempuan dalam masalah menangani ini kan. Nah, terakhir nih Mbak Yayu, ya bagaimana pesannya terhadap masyarakat terutama para pemuda nih? Ya, silakan. Iya, baik. Terima kasih Pak Mastur. Jadi mungkin statement saya mungkin untuk teman-teman ataupun para orang tua yang punya anak gitu, yang mungkin tamatan SMA dan SMK yang tidak punya rencana di pendidikan selanjutnya, itu ayo kita bersama-sama bergabung dengan lembaga-lembaga kursus yang ada di daerah masing-masing, dan itu kita akan membantu supaya mereka punya skill untuk mereka bisa bekerja, karena dunia kerja sekarang kalau tidak punya keahlian itu mereka akan kalah dengan yang punya keahlian. Ya, betul.
Nah, cuma barangkali peran HIPI juga agar menekan biaya untuk kursus itu. Karena kan biasanya ya pengangguran ini kan tidak Pak. subsidi ya oleh pemerintah ya. Dan, saya lupa, konten kreator ada juga Pak. Iya. Jadi untuk LKP itu ada yang konten kreator gitu. Jadi kayak yang saya bilang tadi 500.000 itu sebetulnya disubsidi dari pemerintah Pak. Jadi melalui lembaga-lembaga kursus yang ada di Indonesia, yang menyebar di Indonesia. Gitu. Jadi kan harus menjadi jalan keluar. Orang yang nganggur itu kan tidak punya duit. Ikut kursus kan keluarkan duit. Maka peran HIPKI harus mengajak pemerintah memberikan subsidi supaya ya lingkaran ini bisa terputuskan. Insya Allah. Ya. Kita akan perjuangkan untuk kuota Kepri mungkin harus bisa lebih lebih banyak. besar. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Yayu dan para pendengar sekalian. Demikian perbincangan kita dengan Mbak Yayu sebagai Ketua Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia di Kepri, sebagai ketua seorang aktivis perempuan yang saya kira pengurusnya banyak perempuan. Ternyata memang pengurus banyak laki-laki, tapi justru ketuanya perempuan, luar biasa ya. Terima kasih pada semuanya dan kita akan bertemu kembali di acara Sudut Mata yang ke-21 pekan akan datang insyaallah. Ya demikian saja. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mitra Pandawa, tak terasa kebersamaan kita di program Sudut Mata pagi ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Sri Rahayu SPD AUD MPD atas inspirasi dan pemikiran berharga mengenai peran serta HIPKI dalam pembangunan di Kepulauan Riau. Semoga perbincangan hari ini memberi manfaat, membuka wawasan, dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berkontribusi positif di lingkungan masing-masing. Saya dan sahabat saya, Mastur Taher, mengucapkan terima kasih atas perhatian Mitra Pandawa. Tetap bersama kami di 103,9 FM, radionya Tanjung Pinang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.